Jadi secara sekilas saya sih nggak terlalu ngerti politiknya lah begitu ya. Tapi kemarin memang PSSI itu kan sempat dibekukan oleh Kemenpora dan itu akibatnya panjang ternyata, malah jadi di-ban sama FIFA untuk mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA karena dianggap melanggar peraturan. Salah satunya adalah bahwa pemerintah itu dilarang ikut campur. Begitu ya, kalau benar nggak sih saya? Benar. Nah ini terus bagaimana Gunawan ketika mendengar pertama kali berita itu dan eksesnya lebih lanjut? Apa sih yang kamu rasakan? Mungkin awalnya nggak percaya ya. Dari dulu biasanya kalau mau diberhentiin tapi tetap jalan terus kompetisi. Cuman gosip-gosip doang gitu ya. Dan sekarang Beneran? Ngerasain waktu pas Persija Jakarta pas lagi tur di Jayapura. Jadi kita di sana cuman numpang Jumatan doang, habis itu balik lagi. Oh kenapa? Karena kita berangkat hari Kamis, kalau nggak salah Kamis malam, nyampe sana pagi. Pagi istirahat bentar, sholat Jumat, coba lapangan, sore harusnya besok main kan. Cuman malamnya itu nggak dapat izin dari polisi karena dari pemerintah melarang gitu. Jadinya otomatis malamnya cari tiket lagi, manajemen besok pagi pulang lagi. Rugi dong. Ya mau nggak mau gitu. Oke. Ada perasaan apa kamu terhadap kondisi ini? Marahkah? Kecewa? Sedih? Pasti kecewa karena saya bisa ngidupin keluarga, bisa nafkahin keluarga dari bola gitu. Sekarang berhenti, otomatis mata pencarian nggak ada. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ini karena banyak desas-desus di luar. Sebenarnya penghasilan sebagai pemain bola itu dibayarnya tepat waktu nggak sih? Kalau misal di bola ada juga yang tepat waktu. Kalau emang beruntung di klub yang bagus ya tepat waktu. Cuman kadang juga mungkin karena sponsor juga kadang belum masuk, itu bisa telat-telat. Nah sebenarnya kalau kamu sendiri melihat sebagai pemain bola yang ada di dalamnya, keputusan pemerintah untuk membekukan PSSI itu menurut kamu tepat atau enggak? Kalau menurut saya sendiri karena aku pencarian di bola, saya nggak tepat. Nggak tepat. Harusnya apa baiknya? Harusnya kalau emang dibilang kalau misal dia mikir di PSSI ada mafia, harusnya dia yang sekiranya dia dikira mafia ya diambil aja satu-satu, jangan terus langsung diberhenti. Jangan organisasinya yang dibekukan. Kalau dibekukan organisasi, kita nggak ada kompetisi, kita nggak ada penghasilan. Oke. Apa tanggapan kamu bahwa sempat terlontar juga bahwa ya dibekukan karena toh juga nggak apa-apa lah sepak bolanya berhenti, toh juga tidak terlalu berprestasi. Apa komentar kamu? Kalau misal dibilang nggak prestasi, saya juga pernah bawa SEA Games juara 2, itu udah prestasi lah gitu. Terus AFF sebelumnya juga juara 2. Terus adik-adik U19 juara Piala AFF, terus masuk Piala Asia, itu udah prestasi lah bagi Indonesia gitu. Mungkin kalau misal di yang pra Piala Dunia belum, karena emang beda kali ya, dari makanan juga beda, semua beda gitu. Terus sekarang kayak Inggris aja, kalau setahu saya itu nggak pernah juara gitu. Tapi dia nggak sepak bolanya tuh subur tetap. Tapi meskipun kompetisinya dia pemainnya bagus-bagus top-top, tapi dia nggak juara. Tapi tetap aja jalan gitu. Tapi kalau menurut kamu setuju nggak sih bahwa di PSSI itu memang ada mafia? Kalau misal setuju, nggak setuju ya nggak ngerti juga. Kamu nggak ngerti juga? Karena dulu sempat waktu pas ikut tim nasional senior di pra Piala Dunia itu lawan Bahrain yang kita kalah 10. Itu emang kualitasnya yang beda dan kita menit pertama kena kartu merah 1. Itu bukan karena ada skandal pengaturan skor. Nah, itu dipikir kayak gitu, kita dipanggil gitu. Dalam kita kan dipanggil satu-satu pemain. Dianggap kamu sengaja kalah gitu ya. Sengaja kalah lah. Aku bilang, sekarang ngapain harus kita bawa nama baik Indonesia, ngapain harus ngalahin gitu. Kita juga malu, pulang juga malu sendiri gitu. Karena mungkin orang 11 lawan 11 aja mungkin kita belum beda kelas gitu. Apalagi kita dari menit pertama itu 10 pemain gitu. Dan dia 3 kali dapat penalti. Karena dia kasar mainnya. Enggak, dia target menang 9 waktu itu. Kalau pengen lolos, cuman karena Iran, kalau nggak salah Iran menang, jadi dia menang mau berapa juga tetap aja nggak lolos. Oh gitu, jadi ada skornya supaya dia bisa. Makanya dia ngotot kan, dan kita pemain 10 aja. Jadi gitu. Itu dianggap ada terjadi karena kalahnya banyak gitu ya, dianggap terjadi skandal pengaturan skor. Tapi kalau kamu sendiri, kamu sebagai manusia, kamu tidak merasakan ada skandal tidak diminta atau tidak ada yang mendekati kalau untuk sampai sekarang belum pernah ada yang nelpon buat ngalah atau buat menang atau apa, belum ada. Tapi mungkin nggak kalau itu pendekatannya bukan ke kamu tetapi ke yang lain? Ya semua mungkin aja, karena dengan berita-berita yang sekarang mungkin aja gitu. Cuman kamu tidak pernah ya? Karena aku juga nggak pengen lah, itu kan sama aja kayak
uang haram juga gitu. Nah sekarang apa yang kamu kerjakan Gunawan? Kalau sekarang mungkin banyak sama keluarga, mungkin di acara-acara TV juga. Agak-agak stres nggak sih kamu sebagai pria yang biasa mencari penghasilan dengan bermain bola, dan itu adalah kebanggaan. Buat laki-laki kan pekerjaan itu sebuah kebanggaan ya. Kemudian tiba-tiba berubah kehidupan kamu. Mungkin mau gimana lagi ya, mungkin ini jalannya ini dulu gitu, jalanin dulu gitu. Tapi kayaknya Oki yang lebih emosi ya, pengen surat terbuka ke presiden. Enggak, sebenarnya itu biasa curhatan ibu-ibu sebenarnya, istri-istri pemain yang lain gitu. Ya itu lebih kerinduan kita aja gitu kan. Kita kapan nih kita bisa di lapangan lagi, lihat suami main lagi, terus juga kan terus pas aku nulis itu karena memang sebelumnya tuh ada, ya itu ada dari curhatan mereka kan, dibilang kita kok dibilang nggak berprestasi. Nah itu makanya itu juga aku tulis salah satunya, kita dianggap tidak berprestasi tapi dari sepak bola itu ya kita suami bisa ngidupin gitu loh. Bukan cuma suami, untuk keluarganya sepak bola ini barangkali juga bermanfaat. Sebenarnya bukan cuma pemain aja. Di sepak bola itu kan nggak cuma pemain, ada official, ada juga kalau kita misalnya pernah ke stadion kan, pernah lihat nih kayak tukang dagang yang jual minum, jual merchandise. Nah itu juga kan mereka memang jadi ada rentetan orang yang mendapatkan rezeki dari situ kemudian terpaksa harus berhenti, berubah gitu hidupnya. Iya, makanya. Gitu. Benar kamu sekarang main jadi pemain atarkam? Ya mungkin antar kampung itu sebenarnya bener gini atau mungkin kan sekarang banyak pemain liga yang karena gak ada kompetisi terus diajakin main misal itu, tapi pemainnya pemain liga semua, jadi bukan pemain tapi kampung. bukan kompetisi internasional gitu ya. Bukan. Cuman ya, kan kita juga nggak boleh kompetisi lagi kan, mau nggak mau gitu. Sama juga itu kan itu juga penghasilan gitu, iya. buat ngidupin keluarga gitu. Intinya ya cari uang itu sama aja kayak kerja, cuman kan beda aja gitu. Beda gitu, rasanya beda gitu. Kamu sebagai istri gitu ya, ngelihat suami, ada nggak sih perasaan apa ya? Suami kamu sempat kelihatan down gitu nggak sih? Ya sempat dia juga sempat yang agak mikir gimana gitu. Cuman kan ya untungnya dia lebih sabar. Oh dia lebih sabar dari kamu. Eka yang lebih, aduh ini kan secara kan nama ibu-ibu ya, bulanan bayar ini bayar anaknya itu, banyak anak lagi. banyak kan, bayar ini bayar itu bayar ini ya. Tapi ya maksudnya kalau ya kita selalu percaya sih ya rezeki udah diatur lah gitu kan. Jadi biar aja mungkin sekarang lagi tabung dulu nih, lagi nabung, nanti udah waktunya dikeluarin keluarin. Gitu. Ini ada gaji yang masih tertunda? Alhamdulillah ada. Masih ada tagihan ya? Masih ada. Banyak. Udah berapa bulan? Dari Januari. Oh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah lebih dari setengah tahun. Ya. Belum keluar. Ya karena memang kan kompetisi dulu kan. Ya, dulu sempat main di Persija Jepara juga. Kita tengok masih 5 bulan. Pas mau lahiran dia stres, pas melahirkan. Itu udah mau lahiran gitu. Sabar, ntar juga ada rezeki. Pas mau lahiran keluar 5 bulan keluar semua gitu. Jadi pas semua 5 bulannya keluar ya. Keluar. semua. Jadi kamu nih tagihan dari Januari itu maksudnya berapa bulan berarti tagihannya? 6 bulan? Mungkin Nggak, kalau tagihan misal sih, sampai gajinya gitu. Gajinya Itu kan sampai berhentinya kompetisi kan Mei. Ya Yang sampai Mei ya. Nah, sampai Mei. 5 bulan. Ya, jadi kan karena memang kompetisi berhenti, otomatis sponsor juga kan nggak ngeluarin dana. Kalau Sponsor ngeluarin ditagih kan bayar pasti- juga nggak tuh? Kan kompetisinya nggak jalan. Nagihnya juga susah jangan-jangan. Jadi makin lama ya, kasihan lah Pak ya kalau dibayar lah ini. Oke. Nah ini kok mengatasi masalah ekonomi sekarang bagaimana kalau Januari belum dibayar gitu gajinya ya kan? Terus apa yang kalian lakukan untuk supaya roda dapur tetap berkibar? Tapi rezeki sih memang ada aja. Ada aja sih Apa memang. misalnya? Mungkin kayak aku ada tawar-tawaran misal sedih-sedih kayak itu kan sama aja gitu. Sedih-sedih apa? Misal kayak Sedikit-sedikit. sedikit-sedikit, Oh, misal kompetisi kayak kecil-kecilan. kecil-kecilan gitu kan. Ada lah. Ada Cash lagi ya. memasukkan. Ya liga tunai. Langsung gitu main langsung dapat. Nggak perlu nunggu-nunggu. Oke. Pelatih mungkin di sekolah-sekolah. Mungkin kemarin ada ngajakin gitu. Mau buka SSB enggak ya, di Bogor, cuman belum tahu gitu. Udah ada planning. Tempat gitu. Oke. Cuman belum jalan dulu. Oke, itu ada lah ternyata kalau dari Gunawan. Nah, kalau Oki sendiri nih sebagai seorang ibu, apa kemudian dilakukan juga untuk membantu perekonomian rumah tangga? Kita akan bahas lain berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No.